Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakannya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 7 ayat 1-5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama tidak kita baca. Pada hari ini mulai berkisah tentang panggilan Bapak Abraham dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1-9. Sangat menarik ketika Allah memanggil Abraham, Allah berfirman kepada Abram, nama awalnya Abram, lalu nanti diubah menjadi Abraham oleh Allah sendiri. Kepada Abram, Allah berfirman, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di bumi akan menerima berkat karena engkau. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini sabda yang dahsyat yang sering kita lupakan. Panggilan pertama Bapa Abraham dipanggil untuk menjadi berkat segala bangsa. Orang-orang yang mengacu pada Bapa Abraham diberkati karena Allah telah memberkati Bapa Abraham, dan sebagaimana dijanjikan Allah tidak akan mungkin mengingkari janji itu. Bapa Abraham menjadi berkat, dan siapapun yang terhubung dengannya diberkati. Dalam sejarah tak dapat dipungkiri bahwa ada 3 komunitas yang mengacu iman keagamaannya pada Bapa Abraham. Tentu pertama-tama adalah orang-orang Yahudi. Yudaisme erat terkait dengan Bapa Abraham. Dan kemudian kita, umat Kristen, apapun denominasinya, sesuai dengan garis sejarah, garis historis secara iman, kita, para murid Kristus, tidak bisa dilepaskan dari Abraham. Lalu saudari-saudara kita, umat Islam, juga mengacu iman pada Bapa Abraham. Memang dalam bahasa Arab kemudian yang dipakai bukan Abraham tetapi Ibrahim. Tetapi itu menunjuk pada pribadi yang sama. Ini sejarah yang merupakan karya Allah. Lalu siapakah kita ini, manusia-manusia yang mau membelokkan sejarah itu? Tak dapat dipungkiri, 3 komunitas keagamaan mengacu pada iman Abraham. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Bapak Abraham dipanggil untuk menjadi berkat dan memberkati. Maka kita juga dipanggil untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain, bukan sebaliknya. Lawan dari berkat adalah kutuk. Ketika kita omong buruk, kita mencela orang, kita menghakimi dalam bahasa kitab suci yang kita baca hari ini, dalam Injil Matius, bahkan Yesus Kristus mengatakan, jangan kamu menghakimi. Siapa kamu menghakimi orang lain seakan-akan mau menyingkirkan selumbar di mata saudaramu, tapi ada balok besar yang menutupi matamu. Sabda ini keras untuk kita yang mudah sekali menghakimi orang lain. Tentu dalam konteks yang sering disebut apologetik, ketika ada orang yang diserang dari sisi keimanan, keagamaan, lalu ada orang yang membela, maka disebut apologetik. Pembelaan pun dalam ajaran iman kita, Gereja Katolik, tidak boleh dengan sikap yang arogan, yang keras, yang kasar bahkan. Meskipun serangan-serangan itu begitu keras, begitu kasar. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus sudah menunjukkan pada kita, hendaklah kamu berdoa untuk orang yang memusuhi kamu. Kasihilah musuh-musuhmu. Berdoalah dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan hari ini ditegaskan salah satu ungkapan mengasihi adalah dengan tidak menghakimi. Kita diajak untuk menyadari diri kita sendiri yang memang juga penuh dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan keterbatasan. Alih-alih menghakimi orang lain, mari kita duduk bersama, mencari bersama kebaikan-kebaikan demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kemuliaan kita sendiri. Pesan Tuhan kita Yesus Kristus jelas, mari kita tidak saling menghakimi, karena kalau dirujuk dan dihubungkan dengan bacaan yang pertama, kita semua adalah
ahli waris Bapak Abraham. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bapak Abraham menjadi contoh, keluar dari diri sendiri, meninggalkan kenyamanan. Zona nyaman kita tinggalkan, kita masuk kepada zona yang penuh resiko. Resiko dibully, resiko dihujat dalam membangun kerukunan. Dan dengan cara itu, seperti Bapak Abraham, menerima berkat dan menjadi berkat untuk orang lain. Pergi keluar dari kandang yang nyaman, berjumpa dengan siapapun yang berbeda dari kita, bahkan dengan pengalaman-pengalaman yang serba baru seperti yang dialami oleh Bapak Abraham. Tapi dengan cara itu, kita membawa berkat dari Tuhan Allah untuk semua orang. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat untuk sesama melalui setiap tutur kata kita, perilaku kita, dan seluruh kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.